ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, Bapa. Tuhan, kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus Siap. Yes. Adik-adik, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Pujian. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata dalamnya.
mari kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. How I love you.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama Tuhan berdoa buat bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, biar damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi beserta para wakilnya dan seluruh kabinet yang ada sampai ke RT RW. Tuhan Yesus yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, rasa takut akan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas mereka penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, Opa Niko beserta para wakilnya, Opa Gede beserta para wakilnya. Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua. Penyertaan Tuhan sempurna atas para hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan istri, anak cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu, Kak Gimin, Kak Ruslin beserta kakak-kakak yang lainnya, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus yang berkati. Engkau yang memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat papa mama, opa oma kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan Yesus yang selalu lindungi mereka Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan, usaha mama papa kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat teman-teman, adik-adik guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang selalu jagai, lindungi. Engkau yang menjaga mereka Tuhan dari orang-orang jahat Tuhan, dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan mereka Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan, biar kami boleh mengerti maksud firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kia. Berkati Kak Kia yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul teladan. Bukan telatan ya, tapi teladan. Pakai huruf D. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Apa sih arti teladan, Kak? Teladan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya. Kakak tunjukkan gambar nih. Ada gambar kaki orang, tapi kakinya kotor. Dan kaki yang kotor ini sebaiknya diapain ya? Ada ide adik-adik? Apakah kaki yang kotor ini sebaiknya diletakkan di atas api? Oh, tidak. Sepertinya ini salah gambar deh. Masa kaki yang kotor dibakar ya? Lalu kaki kotor itu sebaiknya diapain ya? Apakah kaki kotor itu diletakkan di atas ini? Hah? Dipaku? Wah, ini juga sepertinya salah gambar nih. Coba adik-adik yang pintar, kakak mau tanya. Kaki yang kotor itu sebaiknya diapain ya? Dibersihkan, Kak. Dicuci pakai mesin cuci, Kak.
Masa pakai mesin cuci ya? Kaki yang kotor itu sebaiknya tada! Loh, gambar apa ini ya? Adik-adik tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar sebuah baskom. Baskom apa, Kak? Baskom apaan sih? Baskom adalah tempat untuk menaruh air. Pada zaman dulu, orang-orang Israel mencuci kakinya dengan tempat air seperti itu. Dan biasanya kaki mereka dicuci oleh seseorang yang jadi pembantu atau pelayan mereka. Tapi lihatlah ini. Tuhan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Lalu berdirilah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dan Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke sebuah baskom dan membasuh kaki murid-muridnya. Lalu mengeringkannya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya. Loh, kenapa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya ya? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhan? Bukankah mencuci kaki orang lain adalah pekerjaan seorang pembantu atau pelayan atau hamba? Kok Tuhan Yesus mau ya adik-adik? Aneh. Maka sampailah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, tapi jangan Tuhan. Demikian Petrus menolak dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Lalu apa jawab Tuhan Yesus ya adik-adik? Jawab Yesus kepada Petrus, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya nanti." Kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Kakak ulangi lagi. Maka kamu pun atau kamu juga wajib saling membasuh kakimu. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus mau melakukan ini semua? Karena Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling melayani. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus melakukan semua ini
Karena Tuhan Yesus memberikan teladan atau patut ditiru atau baik untuk dicontoh kepada murid-muridnya untuk saling melayani. Yuk katakan bersama kakak, saling melayani. Saling melayani. Mari perhatikan gambar ini. Waktu kaki Petrus dicuci oleh Tuhan Yesus, Petrus sangat terharu. Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau merendahkan dirinya. Bahkan mau mencuci kaki murid-muridnya. Dan sejak hari itu murid-murid belajar untuk saling melayani. Dan bukan dilayani. Kakak ulangi lagi. Belajar untuk saling melayani dan bukan dilayani. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan rendahan yang biasanya dikerjakan oleh pelayan atau hamba atau pembantu. Para murid sangat tercengang dengan tindakan rendah hati dan penghambaan diri. Bahwa Yesus Tuhan dan guru mereka mencuci kaki murid-muridnya. Padahal semestinya merekalah yang harus mencuci kaki Yesus. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya kita semua saling melayani. Saling melayani. Kita belajar hari ini untuk meneladani atau meniru atau mencontoh dari Tuhan Yesus. Melayani satu sama lain dalam kerendahan hati dan kasih. Kakak ulangi lagi. Melayani satu sama lain dalam kerendahan hati dan kasih. Seperti ayat hafalan kita hari ini. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Yuk mari kita ulangi 3 kali ya. Pasti semua bisa ingat ya, soalnya pendek. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Kita ulangi lagi yuk. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, dan bukan hanya mengingatkan, tetapi melakukannya. Ingat adik-adik, kita mau melakukan firman Tuhan untuk saling melayani. Contohnya, saling mendoakan, saling memperhatikan satu sama lain, saling membantu dalam pekerjaan, belajar menyapa duluan, dan masih banyak contoh lainnya untuk saling melayani. Saling melayani di rumah, saling melayani di gereja, saling melayani dimanapun juga dengan kasih dan kerendahan hati. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah adik-adik saling melayani? Maukah adik-adik meneladani atau mencontoh Tuhan Yesus? Yuk, ambil sikap dan keputusan yang benar untuk melakukan firman Tuhan. Mari, yuk berdoa sungguh-sungguh. Lipat tanganmu, tutup matamu. Yuk. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar firman Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mendahului Tuhan Yesus, untuk memberi hormat juga Tuhan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau Tuhan meneladani Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biar terangnya Tuhan bersinar, biar orang-orang lain Tuhan boleh melihat
kalau kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah pengikut-pengikut-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau juga Tuhan mengikuti setiap apa yang Engkau contohkan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kerendahan hati, untuk mau saling memberi hormat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Kami mau melakukannya. Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.